Dunia dibuat terdiam ketika nama Prabowo Subianto dikaitkan dengan pujian langsung dari Donald Trump di tengah panasnya isu Gaza. Sebuah sinyal bahwa Indonesia kini diperhitungkan dalam percaturan stabilisasi global. Bayangkan, jika ribuan pasukan perdamaian RI benar-benar dikerahkan dan memainkan peran kunci di jalur Gaza, posisi diplomatik Indonesia bisa melonjak drastis. Tapi ada satu fakta penting yang belum banyak diungkap dan bisa mengubah cara kita melihat semua ini. Indonesia, thank you very much. Indonesia. That's a great country. Thank you very much. Look at him, man. Look how tough he is. You think it's easy dealing with him? Look at that face. You are a tough cookie. And we say it lovingly too. We need strength. You say, see, he doesn't mind. He's tough and he's smart. And smart is more important. We will continue to serve where peace needs guardians, not with just words, but with boots on the ground. We may be weak individually, but the sense of oppression, the sense of injustice has proven in the history of mankind that this sense of injustice, this sense of oppression will unite into a strong force that will overcome this oppression, that will overcome this injustice. Situasi di jalur Gaza kembali menjadi sorotan dunia setelah wacana pembentukan International Stabilization Force mencuat. Sejumlah negara disebut siap terlibat untuk memastikan gencatan senjata tidak kembali runtuh. Di tengah dinamika global yang sensitif ini, Indonesia justru muncul sebagai salah satu negara yang paling siap mengambil peran nyata, bukan sekedar pernyataan diplomatik. Dalam laporan internasional seperti Reuters dan Associated Press, Indonesia dikonfirmasi menyiapkan sekitar 1.000 personil pada tahap awal untuk potensi misi perdamaian. Bahkan, kesiapan total disebut bisa mencapai ribuan pasukan, tentu dengan mandat internasional yang jelas dan terukur. Presiden Prabowo Subianto juga menghadiri forum Board of Peace di Washington untuk membahas mekanisme stabilisasi pasca konflik Palestina. Namun di sisi lain, beredar klaim bahwa Donald Trump secara khusus memuji Prabowo dengan pernyataan keras yang belum terverifikasi dalam laporan resmi media arus utama. Fakta yang terkonfirmasi adalah komitmen Indonesia bersifat non-tempur dan humaniter, perlindungan sipil, bantuan medis, stabilisasi keamanan, hingga dukungan rekonstruksi. Artinya, Indonesia menempatkan diri sebagai penjaga perdamaian yang profesional dan berprinsip, bukan bagian dari eskalasi konflik. Ini memperlihatkan konsistensi sikap Indonesia dalam mendukung Palestina secara konkret. Indonesia today is one of the largest contributors to United Peacekeeping Forces. We believe in the United Nations. We will continue to serve where peace needs guardians, not with just words, but with boots on the ground. If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere, in Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. We will take our share of the burden, not only with our sons and daughters, we are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations. Namun di tengah komitmen itu muncul perdebatan dan spekulasi yang memicu tanda tanya besar. Apakah Indonesia benar-benar akan memegang peran sentral dalam stabilisasi Gaza, atau justru ada dinamika politik global yang belum sepenuhnya terungkap? Disinilah eskalasi narasi mulai berkembang.
Narasi soal pujian Donald Trump kepada Prabowo Subianto cepat menyebar dan memicu spekulasi bahwa Indonesia akan memegang kendali utama dalam misi stabilisasi Gaza. Sebagian pihak bahkan menganggap ini sinyal bahwa Washington memberi kepercayaan khusus pada Jakarta. Namun, di tengah euforia itu, muncul pertanyaan, apakah benar ada penunjukan resmi seperti yang beredar? Di sisi lain, fakta yang tak terbantahkan adalah kesiapan Indonesia bersifat konkret dan terukur. Pemerintah menegaskan keterlibatan itu non-tempur dan humaniter, dengan fokus perlindungan sipil dan bantuan medis. Ini justru memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang konsisten mendukung Palestina tanpa keluar dari koridor hukum internasional dan mandat multilateral. Eskalasi terjadi karena persepsi publik melampaui dokumen resmi. Ada yang melihat Indonesia terlalu dekat dengan kepentingan Amerika, ada pula yang menilai langkah ini justru mempertegas posisi independen Indonesia. Yang jelas, profesionalisme TNI dalam berbagai misi perdamaian PBB menjadi modal kuat yang membuat Indonesia dipertimbangkan dalam arsitektur stabilisasi global. Jadi di balik klaim pujian dan spekulasi politik itu, apa sebenarnya posisi strategis Indonesia dalam skema stabilisasi Gaza? Apakah ini sekedar diplomasi simbolik atau justru langkah besar yang bisa mengangkat pengaruh Indonesia ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya? President Trump, distinguished delegates, Indonesia from the first day that we studied President Trump's 20-point plan, we completely agree and we are fully committed to this plan, and that is why we joined the Board of Peace. We are committed to its success. We know there will be a lot of obstacles, there will be a lot of difficulties, but we are very optimistic with the leadership of President Trump. This vision of real peace will be achieved. There will be problems, but we will prevail. We will achieve our dream of peace in Palestine, peace, a lasting and peaceful solution for the Palestinian. Jawaban dari semua spekulasi itu akhirnya jelas. Yang terkonfirmasi bukanlah pujian bombastis, melainkan kesiapan konkret Indonesia. Berdasarkan laporan Reuters, Indonesia menyiapkan sekitar 1.000 personil untuk potensi misi stabilisasi Gaza, dengan opsi peningkatan hingga ribuan pasukan jika mandat internasional disepakati. Ini bukan retorika, ini kesiapan operasional nyata. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa peran Indonesia bersifat non-tempur dan humaniter, melindungi warga sipil, mendukung distribusi bantuan, serta membantu stabilisasi keamanan pasca konflik. Pendekatan ini memperlihatkan konsistensi Indonesia dalam membela Palestina tanpa keluar dari prinsip hukum internasional dan mandat multilateral. Tidak ada bukti resmi bahwa Donald Trump menunjuk Indonesia sebagai pemimpin misi atau melontarkan frasa kontroversial yang beredar. Namun yang lebih penting dari itu adalah fakta bahwa Indonesia tetap diperhitungkan dalam diskusi global tingkat tinggi. Kredibilitas TNI dalam berbagai misi perdamaian PBB menjadi modal reputasi yang tak bisa diremehkan. Inilah klimaks sesungguhnya. Indonesia bukan sekedar objek pujian, melainkan subjek aktif dalam arsitektur perdamaian global. Ketika banyak negara hanya berbicara, Indonesia menyiapkan aksi nyata. Di tengah pusaran geopolitik yang rumit, posisi Indonesia semakin tegas sebagai kekuatan penyeimbang yang dihormati. Lalu, apa arti semua ini bagi posisi Indonesia di mata dunia dan kawasan? I would also like to announce that I have offered and Indonesia has accepted the position of Deputy Commander for the ISF. With these first steps, we will help bring the security that Gaza needs for future prosperity and enduring peace. Usaha keras, dan kalau secara real, saya lihat bencana-bencana sangat besar, dan jauh kondisi dan masa depan rakyat Gaza akan jauh lebih baik. Tentunya kita harus waspada kelompok-kelompok yang ingin selalu menggagalkan penyelesaian menyeluruh, ya pasti ada dari semua pihak. Saya kira itu statement saya. Pak, ya. Tadi Trump bilang takut sama Bapak, katanya takut. Enggak. Pak, soal pengiriman pasukan gimana Pak? Ya kita siap, kita tegas. Kapan Pak kira-kira akan dikirim? Mungkin ya kelompok-kelompok advance mungkin tidak lama lah, mungkin 1-2 bulan. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa klik like,
Tulis pendapat kamu di kolom komentar dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan pembahasan di video selanjutnya. Dukungan kamu penting supaya kita terus bisa membahas isu-isu strategis seperti ini secara tajam, berimbang, dan tentunya tetap berpihak pada kepentingan Indonesia.